Game sampah artinya game yang membosankan atau tidak seimbang. Begitulah umpatan MC kita ini. Game sampah juga bisa berarti game dengan operasional yang kacau, atau selain itu memiliki tingkat kesulitan yang tidak wajar. Game virtual reality, menara ujian, termasuk di dalamnya. Setelah game dirilis, para pemain dari Korea yang hobinya adalah mempermainkan para perusahaan pembuat game bersiap untuk menaklukkan game tersebut. Hal itu berlanjut selama 365 hari atau 1 tahun tanpa makan atau tidur. Namun saat sudah lewat 3 tahun, orang-orang menjadi sadar bahwa menara ujian adalah game yang tidak bisa ditaklukkan. Ada penjaga gerbang yang tak terkalahkan, kutub bersuhu minus 60 derajat Celcius yang membuat siapapun mati membeku dalam 1 jam, labirin yang ukurannya melebihi 10.000 km. Game ini bukan untuk seru-seruan, melainkan untuk menyiksa para pemainnya. Kita diperlihatkan konsol yang dibanting dan statistik game yang turun pemainnya. Dan lebih tepatnya, game menara ujian ini hancur. Tapi masih ada pemain pro yang belum menyerah memainkan game yang mustahil ini dan berusaha memenangkannya. Tampaknya MC kita sedang kelelahan saat memainkan game ini. Notifikasi muncul, 50 lantai berhasil dimenangkan. Selamat, Anda adalah orang pertama yang berhasil menyelesaikan menara ujian. Wajah tak percaya tampak pada MC kita. Dia telah menggunakan berbagai cara yang tidak biasa untuk menyerang menara, berulang dan terus berulang sampai dia bisa mengingat semua. Game ini membuat MC mengabdikan hidupnya selama 11 tahun. MC masih tidak percaya kalau dia bisa menyelesaikan game ini, dan ia berpikir seharusnya ia live streaming saja atau mungkin lebih baik di-upload ke YouTube. Muncul surat di samping MC yang bertuliskan, "Terima kasih telah bermain game kami hingga saat ini. Mohon pengertiannya karena update reboot akan berlangsung selama 12 jam kemudian." MC bergumam, ini di luar dugaan. Kenapa mereka harus melakukan update? Padahal game ini sudah bangkrut. MC berpikir kalau pasti mereka punya penilaian sendiri. Walaupun game ini diupdate, aku nggak akan lagi main game ini, pikir MC kita sambil melepas konsolnya. Dan sepertinya pekerjaan live yang sudah dilakukan selama ini akhirnya harus berhenti mulai hari ini. Meskipun nggak ada keluarga yang harus kutanggung, sekarang umurku sudah 27 tahun. Aku nggak bisa hidup terus begini dengan cuma menghasilkan 500.000 won saja tiap bulannya, kata MC kita. Dan sepertinya ia juga harus sampaikan kalau dia sementara ini ingin beristirahat, olahraga sama kepala game. MC berpikir kalau seharusnya ia menjadi petarung profesional, tapi untuk saat ini uang lebih penting dibandingkan bertarung. MC menyiarkan live streaming lebih awal dari biasanya, dan ia ingin mengatakan pada semua subscribernya kalau ia ingin berhenti memainkan game. Tapi MC tidak jadi mengatakannya. Sambil minum dia berpikir akan mengatakannya besok saja. Terlihat MC sangat lelah dan berbaring di kasurnya. Ia bangun dari tidurnya dan mengunggah video yang telah ia rekam. MC menyalakan komputernya dan terlihat ia kaget. Terdapat notifikasi. Menara ujian menjadi benar-benar nyata pada judul live yang ia lihat. Dengan muka kagetnya dia membuka live tersebut dan terlihat menara yang menjulang pada suatu kota. Banyak pula yang melihat menara itu. Seorang streamer mengatakan, "Aku tahu ini dari apa yang dilaporkan Kak Melon Watermelon, tapi tampaknya ini muncul dari game bernama Menara Ujian yang dirilis 11 tahun lalu." Sangat ramai tanggapan live tersebut. MC masih bertanya-tanya, apakah ini mungkin karena ini persis seperti tanda permulaan dari game Menara Ujian. Lalu tiba-tiba notif muncul di depannya dan MC pun kaget. Versi reboot Menara Ujian tahap pertama telah berhasil. Tulis notifikasi tersebut diharap kepada seluruh pemain untuk menuntaskan tiap lantai dari Menara Ujian dalam waktu 90 hari. Dan beberapa orang pun menerima notifikasi yang sama. Lalu notifikasi dilanjutkan, jika gagal maka seluruh umat manusia akan binasa. Semua orang nampak kaget dan kebingungan atas notifikasi itu. Tak terkecuali MC kita ini.
Masih dalam keadaan tegang, seakan tak percaya terdapat notif lagi. Kemampuan orang-orang untuk beradaptasi dengan kenyataan meningkat dengan pesat. Terlihat keringat dingin pada wajah MC. Ia berpikir jika menara ujian benar-benar menjadi nyata, ia tidak bisa hanya membuang waktu seperti ini, pikirnya sambil memakai jaket. Terdengar suara langkah kaki dan MC kita sedang berlari dan sambil berpikir untuk menuju ke tempat di mana ia bisa mendapatkan sebuah item seperti pada game. MC menuruni tangga sambil merasakan hatinya yang berdebar-debar. Tampak riuh juga suasana kota pada saat itu. Orang-orang boleh berpikir untuk keluar dari Korea. Namun menara itu juga nampaknya terdapat pula di luar negeri. Di balik riuhnya orang-orang, MC kita terlihat berlari ke suatu tempat. Sepertinya ia akan menuruni tangga dan menuju area belanja bawah tanah. Terlihat air mancur di situ dan notif muncul memasuki area event. MC memandangi orang-orang yang berada di situ. Tampaknya ada orang yang pernah memainkan game menara ujian dan nampaknya mereka saling mengecek satu sama lain karena item yang akan muncul jumlahnya terbatas. Terlihat seseorang yang menyapa MC. "Kau Jin Yok Kang, kan?" tanya orang tersebut. Ternyata benar. "Oh iya juga ya, kau kan sudah mengurung diri dalam kamar untuk memainkan game ini seharian," kata orang tersebut. Dia adalah Jong Suli, partner Praveka TV dan juga seorang streamer dengan 500.000 subscriber di YouTube. Dengan kata lain, dia adalah streamer yang populer. Dia juga CEO dari perusahaan tempat MC bekerja. MC juga bertanya balik, "Bukannya ini saatnya kau untuk siaran?" "Aduh, di keadaan seperti ini bagaimana aku bisa siaran?" jawab Jong Suli. "Ngomong-ngomong, kau pernah pergi sampai ke lantai berapa? Kau kan berusaha keras sekali di game ini." "Ayolah, gak usah perlu bersembunyi-sembunyi sama rekan kerja," tanya Jong Suli. "Rekan kerja?" pikir MC. Perusahaannya telah membodohi para streamer dengan kontrak perbudakannya. Semakin sering para streamer siaran, semakin banyak pula uang mereka yang hilang. Suara mereka terbungkam oleh badan hukum yang mendukung perusahaan tersebut. Akhirnya para rekan kerja yang dekat dengan MC satu persatu meninggalkan industri. "Aku tahu kalau kau ada pemain game yang hebat. Kau melakukan siaran mukbang dengan sangat baik. Nanti aku akan menulis kontraknya, jadi kita sama-sama untung," tanya Jong Suli pada MC. Dengan muka kesal, MC memanggil namanya dan kemudian brak, dia menabrakkan kepalanya pada muka Jong Suli. Terlihat gigi yang copot dari rahangnya. Jong Suli menutup mulutnya sembari kesakitan. "Aku lega sekarang," kata MC dalam hati. "Sudah waktunya item itu muncul," gumam MC. Terlihat air berbuih dan getaran yang mengguncang. Lalu keluarlah sebuah pohon besar dengan akar yang kokoh. Semua orang takjub melihat pohon itu. MC tersenyum menatapnya dan ia pikir ingatannya benar. Terdapat sebuah notif. Pohon bakau tamak telah muncul. "Tunggu, bukannya itu?" teriak seorang dari jauh. Terlihat buah di pohon tersebut dan seperti yang kita tebak, buah itu adalah itemnya yang memiliki efek meningkatkan status kekuatan, kelincahan, stamina, serta kekuatan sihir. Item itu memang item yang bagus, tapi cuma ada 4 buah saja. Semua orang terlihat sangat siaga dan sepertinya ini akan menjadi kompetisi yang sengit. Semua orang mulai berlari dan memanjat pohon itu. Teriakan demi teriakan terdengar. "Itu milikku! Minggir!" Teriakan tersebut diiringi oleh orang-orang yang saling mendorong dan berkelahi. Di samping itu, Jong Suli masih berbicara pada MC tentang keuntungan yang diperoleh jika mereka bekerja sama. MC tidak mencoba mendengarkannya. "Kita tidak akan mendapatkan buah itu. Kita sudah terlambat," teriak Jong Suli. "Diamlah, kau tidak tahu apa-apa," jawab MC. "Masih belum saatnya," kata MC. Masih terlihat orang yang berebut buah tersebut dan satu buah berhasil dipetik. Tanpa banyak gerakan, orang itu segera memakannya dan muncul notifikasi kelincahan +3. Kebanyakan orang bahkan tidak tahu tentang keberadaan buah itu. Mereka yang telah bermain game ini beberapa kali hanya akan fokus untuk memperoleh buahnya. Lalu, orang yang sudah lama bermain game ini hanya bisa menikmati proses yang lebih sadis dan jahat. Terlihat akar pohon yang mengganas dan
seseorang berkata, "Oh iya, aku lupa. Dia akan berubah menjadi ganas apabila semua buahnya dimakan. Sial, aku lupa karena sudah lama tidak memainkan game ini. Lari! Aku pernah mati 50 kali di sini," kata seseorang di situ. Semua orang panik, namun MC kita tampak tenang dan tidak terpengaruh teriakan orang-orang. Terlihat Chong Suli yang mencoba lari dan MC bertanya padanya, "Apa kau ingin menyerah?" Sudah pasti kan, aku nggak ingin mati seperti ini," jawab Chong Suli. "Oh iya, sayang sekali. Hadiah sebenarnya dari event ini bisa didapatkan apabila kau memakan buahnya sekaligus," jawab MC. "Apa kau serius?" tanya Chong Suli pada MC. "Kalau aku bohong, untuk apa aku masih ada di sini?" kata MC. Chong Suli masih berpikir curiga pada MC karena dia seperti tidak tertarik pada buah itu. Dan mungkin ada alasan lain di balik itu. "Meski aku tidak tahu, tapi ini terlihat seperti kesempatan bagus," pikir Chong Suli. "Jadi kau mau bagaimana?" tanya Chong Suli. "Kita harus menerobos masuk ke dalam," kata MC. MC berbicara kalau mereka akan mudah diserang jika bergerak sendiri-sendiri. "Oleh karena itu, kita harus mendekati dari samping," kata MC. "Jadi, kau akan mengecohnya?" tanya Chong Suli pada MC, dan MC mengiyakan pertanyaan itu. Sambil bersiap, MC berkata, "Ingat baik-baik, satu di antara kita akan mati jika ada yang ragu." "Jangan khawatir, aku juga sudah sering main game ini," kata Chong Suli. Segera MC melesat, berlari, memberi aba-aba, lalu mereka berlari bersama. Pohon itu bergerak dan mencoba menyerang mereka. MC dengan lincah menghindari akar dari pohon yang menyerangnya, dan MC berpikir, "Di mana keberadaan Chong Suli?" "Dasar bodoh, siapa juga yang percaya ucapanmu itu?" kata Chong Suli. Masih dalam keadaan terdesak oleh akar pohon, MC berpikir dan sambil tersenyum, "Untunglah karena sifatmu itu tidak berubah." MC masih menghindari akar tajam itu dengan sungguh malang karena sebenarnya akar akan mudah menyerang yang lebih jauh. Dengan cepatnya akar itu menyerang Chong Suli dan melilitnya. MC masih berlari menerobos semua akar yang menyerang. Chong Suli mencoba meminta tolong pada MC. "Kenapa aku harus menolongmu? Jika punya masalah, laporlah ke pengacaramu itu," kata MC padanya. "Tidak! Aku nggak mau mati seperti ini," teriak Chong Suli. Lalu suara grab tulang-tulang yang patah dan cairan merah yang keluar dari sela-sela akar itu. MC tidak menghiraukan kejadian itu dan masih menerjang ke arah pohon tersebut, dibarengi dengan serangan akar yang tertuju padanya. MC masih berpikir 22 derajat di kiri, 35 derajat di kanan, dan MC mudah untuk menghindarinya. Brak! Suara akar yang berbenturan dan secara cepat menusuk ke arah pohon tersebut. Istilahnya senjata makan tuan. Lalu terlihat jantung pohon yang berdetak. MC berpikir kalau ini sangat mirip dengan game yang ia mainkan. Segera ia mengambil patahan akar yang tajam dan berbicara, "Ayo, jangan saling buat masalah. Gimana kalau kau memberikan kepadaku mustika pohonmu itu? Dia hanyalah event musiman, jadi tidak akan memberi poin eksperimen. Paling dia hanya memberikan sebuah ketenaran." Dengan sangat cepat, akar melaju ke arah MC dan terdapat notif pohon bakau tamak menggunakan jurusnya jalar penghisap darah. Meski MC sudah berpengalaman, tapi ia tidak dapat menghindari itu. Tapi seketika MC mengayunkan akar runcing itu dan menangkis akar pohon yang menyerangnya. Sambaran yang sangat cepat mencoba menyerang MC. Lalu tangkisan itu menyebabkan akar mengenai lantai dan kemudian hancur. Serangan masih dilancarkan oleh pohon. MC mudah membelokkan serangan pohon, jadi tidak perlu takut. Serangan beradu tangkisan dan tebasan beradu elakan. Nampak garang muka yang ditampilkan MC kita. Masih dalam keadaan bertahan dan pohon masih menyerang. Tapi semua serangan berhasil dibelokkan dan akhirnya akar menancap di lantai. Suara decitan sepatu dari MC terdengar dan nampak goresan berada pada pipinya. Ini adalah sesuatu yang sudah sering kuulangi, pikir MC. Masih dalam keadaan pertarungan yang sengit dan MC masih menangkis semua akar-akar yang menyerangnya.
sudah saatnya itu muncul, pikir MC. Dan tak lama, cahaya keluar dari pohon dan nampak kupu-kupu yang bersinar terbang menjatuhkan serbuk, dan rupanya serbuk itu akan memberikan efek tidur pada orang yang menghirupnya. Segera MC menutup hidungnya sebagai upaya agar tidak menghirup serbuk itu. Dia menahan napasnya dan sambil berlari menyerang pohon. Sudah nampak depannya jantung pohon sebagai incarannya, dan dengan serangannya mengakibatkan cahaya keluar dari rongga pohon yang telah rusak itu. Setelahnya, MC mengarahkan tangannya pada jantung pohon dengan cepat dan tepat. Lalu, duom, suara terdengar dari benturan tangan dan pohon yang diserang. Efek dari serangan itu sangat dahsyat dan muka seram terpancar dari MC kita. Masih dalam keadaan menggenggam jantung pohon, MC terus bertahan dan mencoba mencabutnya. Suara gesekan antar daun terdengar seolah menandakan pohon yang sedang kesakitan. Terdapat notif, Anda adalah orang yang pertama berhasil mengalahkan pohon bakau tamak. Kalahnya pohon itu ditandai dengan terbelahnya menjadi dua. MC mengeluarkan napas lega dan dia beruntung karena telah memainkan game ini secara terus-menerus, dan ternyata ini membantunya. Prestasi Anda akan dicatat pada kolom ketenaran selama 1 hari besok. Tulis pada notif yang muncul. Notif muncul kembali. Tolong sebutkan nama Anda. Seperti yang sudah kuduga, sistem sampah yang meminta informasi pribadi untuk bisa ditampilkan di kolom ketenaran, gumam MC. MC mencoba merahasiakan namanya karena dia pasti akan menjadi pusat perhatian jika menggunakan namanya. Lalu, sistem pun merahasiakan namanya dan menyensor muka serta suaranya. Lalu, semua hal yang sangat penting dari semua ini adalah sebuah intisari pohon. Notif muncul. Intisari pohon, mustika pohon telah diperoleh. Jika tiap masing-masing buah dari pohon meningkatkan 3 poin dari salah satu skill di antara kekuatan, kelincahan, stamina, dan kekuatan sihir, maka mustika pohon bisa memberikan sebanyak 12 poin di status tak terduga. Dengan begitu, pilihan yang paling baik dari itu adalah menyerah memetik buahnya dan memperoleh mustika pohon. Lalu MC memakan mustika tersebut dan cahaya kehijauan muncul dari tubuhnya. Lalu MC mencoba mengecek statusnya dan terdapat tulisan nama Jin Hyokang, jenis kelamin laki-laki, umur 27 tahun, level 1, kekuatan 5, kelincahan 6, fisik 7, kekuatan magis 5 poin, status yang dimiliki 12, pekerjaan tidak ada, kemampuan khusus tidak ada, skill tidak ada. MC menyeringai, senang akan statusnya, dan 1 jam kemudian muncul berita. Pohon bakau tamak berhasil ditumpas untuk pertama kalinya. Video akan diupload dalam 10 menit. Komentar pun datang secara brutal. Mereka ada yang tidak percaya dan ada yang berkata mungkin dia curang dan sebagainya. Tapi kemudian video berhasil diupload dan sesaat video itu diunggah, rasa ragu mereka pun menghilang. Berbagai komentar pun atau pujian datang, dan ada pula yang menawarinya uang agar mau bekerja sama dengan mereka. Karena memang pohon bakau tamak sangat sulit untuk ditaklukkan pada level 1, atau memang karena kebanyakan orang masih belum pernah bermain sampai ke level tengah. Memikirkan tawaran uang itu, MC bertanya-tanya akan keadaannya yang miskin dan serba kekurangan. Bahkan ia selalu telat bayar sewa rumah dan ia harus kelaparan selama beberapa hari untuk mengumpulkan uang demi siaran mukbang. Mungkin MC akan menerima tawaran ini jika mereka menyebutkan uang dengan nilai tersebut 1 hari sebelumnya. Tapi sekarang MC tidak berniat untuk membagikan informasi yang ia ketahui, meski mereka memberikan 1 miliar atau 10 miliar sekaligus. Yang paling penting saat ini adalah memonopoli informasi. Tempat tujuan MC berikutnya saat game ini dimainkan. Ada mana yang bocor dari menara ujian yang akan menyebar ke seluruh penjuru Seoul. Memang tidak ada efek yang signifikan, tapi ada satu perubahan yang dibilang besar. Itu adalah artefak yang ada di luar menara.
semua yang telah berubah menjadi artefak suci. Terlihat sebuah pedang yang berkarat berubah menjadi baru. Tapi tentu saja itu semua palsu, karena artefak legendaris tersebut berada di dalam menara. Mereka adalah replika atau dengan kata lain versi salinan. Ini adalah tempat di mana aku bisa memperoleh replika paling banyak, pikir MC. Panel menunjukkan tempat Museum Nasional Korea. Masalahnya adalah orang yang mengincar ini tidak mungkin 1-2 orang saja. Tidak seperti pohon bako tamak yang cuma muncul di 7 lokasi di Seoul. Museum Nasional cuma ada 1. Pasti akan ada anak-anak dari masing-masing daerah yang ingin mengincar artefak dan di antara mereka pasti ada pemain top. MC lalu membuka pintu museum dan terlihat sunyi dan berpikir mungkin belum ada yang datang. Tapi MC kaget dengan penampakan mayat yang kosong. MC sudah menduga akan hal tersebut dan ternyata sudah ada tamu yang datang. Sejak dunia berubah, banyak juga orang yang berubah. Banyak orang yang sudah menjadi berani dalam satu hari. Yang mereka incar mungkin artefak yang tersimpan di galeri era pertengahan dan klasik. Artefak yang diincar semua orang yang datang ke tempat ini. Terlihat peta besar daratan timur. Namun itu bukan karena ingin melihat wujud 8 provinsi Korea. Peta kuno yang diisi mana berisi informasi tentang menara ujian. Oleh karena itu, peta ini diinginkan oleh semua orang. Peta ini menjelaskan letak labirin dan peninggalan, dan menjelaskan monster serta item apa saja yang ada. Siapa yang tidak menginginkan peta ini? Meskipun peta ini hanya memberikan informasi sampai di lantai 10. Ini sudah lebih dari cukup untuk menyalakan api di hati orang-orang tersebut. Iya, semuanya hanya menginginkan benda itu, dan mereka tidak akan tahu bahwa artefak paling penting terkubur di dalam lumpur. Terdengar pertikaian di dalam museum untuk merebutkan sebuah artefak, dan kemudian teriakan terdengar yang menyuruh mereka untuk berhenti. Jika masih ada yang berani bergerak, dia akan mati di tanganku, ucap pria yang berteriak tadi. Omong kosong, bantah pria lain. Kaulah yang akan kupukul dengan ini, bahkan jika kau berani menggerakkan jari jempol kakimu, kata pria sambil mengacungkan palu di tangannya. Dengan ekspresi menakutkan, pria tersebut berbicara. Sudah kuduga, ternyata kalian ini tak bisa diberitahu dengan kata-kata. Dengan erangannya, pria itu merubah tangannya seperti besi. Orang nampak terkejut karena pria itu sudah memiliki kemampuan khusus. Peta itu adalah milikku, minggir, ucapnya. Lalu seorang kakek-kakek datang dan tidak setuju akan pernyataan tersebut. Hei Pak Tua, apa kau sudah gila? Tanya pria itu pada kakek. Namaku bukan kakek, tapi Cheng Wo Min. Hiduplah dengan hati yang baik dan rasa pertemanan, atau yang begitu maksudku, kata kakek itu. Apa aku pernah meminta kepadamu untuk memperkenalkan diri? Makanya baca situasi dan nyalah. Leher yang kering itu akan kubuat patah seperti leher ayam, teriak pria itu pada kakek. Mulutmu terlalu kotor untuk ukuran anak muda sepertimu. Ada pisau di dalam lidahmu. Dengan memutarkan jarinya, kakek itu berbicara. Tapi mana yang lebih cepat, mematahkan leherku atau membuatmu menjadi arang? Kata kakek dengan wajah seriusnya. Lalu api pun muncul dari ujung jarinya. Pria itu kaget dengan sihir yang dikeluarkan oleh kakek itu. Terimalah ini! Swas! Api itu menuju ke arah pemuda dan lalu membakarnya hidup-hidup. Semua tubuhnya terlihat kering dan gosong. Lalu kakek itu berjalan meninggalkannya. Terdapat seseorang di belakang kakek dan berbicara. Wah, sihir berjenis api memang panas bukan? Pilihan tepat untukku bergabung denganmu. Oh, Nona Yuri, apa kau sudah mendapatkan barangnya? Aku akan mempercayakan siasatnya padamu, perintah kakek. Serahkan saja padaku, jawab wanita tersebut. Rupanya wanita itu hanya menginginkan patung yang akan membantunya kalau ada yang menghalanginya. Dan nampak cahaya merah pada mata patung itu.
Lalu patung itu berubah menjadi monster yang bersiap bertarung untuknya. Sial, kenapa di sini banyak pemain top? Jika kau menginginkan peta atau apalah, silakan kau ambil. Aku tidak membutuhkannya lagi, kata orang-orang di situ. Wanita itu tampak sangat senang dengan perkataan orang tersebut. Lalu wanita itu menatap heran pada MC yang berjalan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. MC mendekati sebuah artefak dan membersihkannya. Hei kakak yang pemberani, kata wanita itu memanggil MC dengan mata dan mimik muka yang seram. Wanita itu berbicara kembali. Apa aku terlihat sedang bercanda? Wah, suara kaki monster tadi. Tangkap dia, perintah wanita itu. Dengan erangan dan tombak di tangannya, monster itu pun segera menyerang MC. Terlihat MC tampak tenang menghadapi hal tersebut. Tapi apakah yang akan terjadi selanjutnya? Saya akan melanjutkan komik ini setelah mendapat 1000 like. Jadi mohon dukungan dan komentarnya ya, Sobat Dongman Story.